Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada acara kelima, mata kuliah inventarisasi flora dan fauna dengan materi praktikum yang kelima atau acara yang kelima, yaitu metode inventarisasi satwa liar dengan metode transek. Ya. Apa itu metode transek? Anda semua, ya. Metode transek adalah metode jalur sempit, ya, melintang lahan yang akan kita teliti atau kita amati. Tujuannya adalah untuk mengetahui fauna apa saja yang dapat kita temui di sepanjang jalan transek tersebut. Ya, Anda semua ada macam-macam transek. Ini Mbak Dewi akan sebutkan dua saja, yaitu line transek atau transek garis dan belt transek atau transek sabuk. Ya, transek sabuk adalah transek yang dibuat karena lebar dan luas dari hutan yang akan diamati yang luasannya harus kita teliti dan lokasinya mirip seperti sabuk begitu ya, lebar dan luas. Jadi seperti ada di tengah-tengah sabuk begitu ya, lingkaran begitu. Kemudian line transek adalah transek garis ya, yaitu kita berjalan lurus dengan panjang tertentu. Panjangnya berapa Mbak Dewi? Tidak ada hal khusus yang menyatakan bahwa transek itu, misalnya line transek itu harus 100 meter, harus 1 kilo, harus 10 kilo, tidak ada. Tetapi line transek dibuat berdasarkan lokasi pengamatan yang disesuaikan dengan kondisi si peneliti, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk line transek ini, kita berjalan lurus 500 meter, ya, dan berpegang teguh 500 meter ini lurus dengan menggunakan penitikan GPS. Jadi tarik garis dulu bahwa titik awalnya adalah di sini, kemudian Anda bergerak sepanjang 500 meter. Nanti sesudah 500 meter titik lagi, begitu ya. Itu adalah untuk mengikat titik GPS awal dan titik GPS akhir pengamatan di transek 500 meter. Kemudian selama berada di line transek itu, ya, nanti Anda mencatat satwa-satwa apa yang ditemukan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau untuk burung atau satwa lainnya mungkin juga ada di atas pohon, ya, atau ada di lantai hutan, ya. Jadi silahkan dicatat. Dan apa yang harus dilakukan, ya? Anda menggunakan handy GPS. Begitu Anda bertemu dengan satwa liar, misalnya bertemu dengan capung hijau, maka Anda menuliskan di profil atau sketsa pada meter keberapa itu bertemu dengan capung hijau. Kemudian di titik Anda melihat capung hijau itu, Anda menitik atau menggunakan handy GPS untuk menyimpan titik itu, bahwa di titik itu atau titik A itu ditemukan capung hijau. Kemudian Anda berjalan lagi terus, ya. Kemudian Anda melihat di atas Anda kira-kira 3 meter dari jalur transek ditemukan burung kutilang. Maka setelah itu Anda bergerak ke titik pohon yang ada burung kutilangnya. Kemudian Anda melakukan titik GPS, ya, yang di GPS. Itu adalah titik B, pengamatan satwa B, yaitu burung kutilang. Jumlahnya ada berapa? Misalnya jumlahnya ada 5. Silakan dituliskan di talisit bahwa jumlahnya ada 5. Kemudian keterangannya nanti Anda buat juga pukul, ya, pukul berapa ditemukan. Kemudian pada transek yang ke berapa meter, gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan keterangan tentang bagaimana Anda bisa bergerak dengan metode transek dalam mengamati atau menginvent satwa liar ini mudah-mudahan jelas ya. Pretest hari ini yang pertama, apa definisi metode transek? Apa definisi metode transek? Yang kedua, apakah ada jalur minimal atau maksimal dalam pengamatan satwa liar dengan menggunakan transek? Baik,
Selanjutnya adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita pada hari ini adalah mahasiswa mengetahui dan mampu menerapkan metode Transek. Metode yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah metode Transek. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Bahannya adalah satwa liar yang ada di hutan Taman Hutan Rayawan Abdurrahman. Kemudian alatnya, yang pertama adalah tali sheet. Ya, tali sheet yang digunakan adalah nomor. Ya, ini kolom-kolomnya ya, Anda semua. Yang pertama adalah nomor, kemudian Transek dalam kurung meter. Jadi meter keberapa itu nanti dituliskan. Kemudian yang berikutnya kolom nama satwa, kolom berikutnya jumlahnya, kolom berikutnya adalah pukul atau jam pengamatan, kolom berikutnya adalah keterangan. Kemudian alatnya yang kita gunakan adalah tali sheet ya, tali sheet yang Mbak Dewi sudah sebutkan tadi, item-itemnya apa saja. Kemudian tali rafia bila dibutuhkan ya di lapangan mempermudah langkah. Kemudian yang ketiga membuat tanda tiap titik awal jalur Transek, misal dengan pita yang mencolok ya, atau dengan seng atau dengan patok. Akan lebih cantik lagi Ananda menggunakan handy GPS sehingga penitikannya benar-benar akurat. Kemudian yang selanjutnya menentukan panjang Transek. Panjang Transek yang kita akan gunakan adalah 500 meter, 0 sampai 500 meter. Jadi Ananda harus berjalan dari 0 meter sampai ke 500 meter, oke? Kemudian selanjutnya adalah menentukan arah lintasan pengamatan dengan GPS. Jadi pada titik awal Ananda harus menitik itu sebagai titik awal dengan menggunakan handy GPS. Kemudian pada titik akhir pengamatan di 500 meter juga Ananda menggunakan GPS. Kemudian pada saat bertemu satwa dilakukan penitikan dengan GPS. Jadi seperti Mbak Dewi ceritakan di awal, misalnya Ananda bertemu dengan burung kutilang di hutan, ya yang jumlahnya 5 ekor tadi, Ananda berhenti, kemudian Ananda melakukan penitikan dengan menggunakan handy GPS merek, misalnya merek Garmin gitu ya. Itu Ananda titik sebagai satwa B, misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya, deskripsikan kondisi habitat di bagian keterangan. Di bagian kolom keterangan pada akhir dari kolom pengamatan tali sheet, gunakan dia untuk membantu Ananda mendeskripsikan habitat yang ada di situ. Misalnya habitat yang paling dominan di situ adalah kopi, atau habitat yang paling dominan di situ adalah jati gitu. Nanti silakan dituliskan di bagian keterangan. Kiranya itu Ananda semua metode ya, alat dan bahan dan lokasinya, mudah-mudahan Ananda bisa datang ke lokasi tersebut ya dan memilih Tahurawan Abdurrahman sebagai lokasi pengamatanmu. Selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Ya. Post testnya adalah berapa jumlah satwa liar yang berhasil ditemukan dengan menggunakan Transek 500 meter. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara materi kelima pada hari ini, yaitu metode inventarisasi satwa dengan menggunakan metode Transek. Mudah-mudahan keterangan dari Mbak Dewi ini menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Ananda bisa mencoba dan menerapkannya di lapangan ya. Laporan akan dikumpulkan minggu depan ya, data-data dari jenis-jenis satwa yang ditemui di lapangan, nanti dibuat tabulasi datanya, kemudian dicoba analisis dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon Winner. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.